Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Putri dengan NIM 202011 Program Studi S1 Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan obat. Penggolongan obat tersebut merupakan salah satu tugas dari seorang farmasis. Dalam melakukan pengelolaan obat atau penggolongan obat yang baik dan benar, seorang farmasi akan memberikan pelayanan terhadap seorang pasien ataupun masyarakat yang membutuhkan obat dengan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh seorang farmasis dalam peraturan perundang-undangan. Yaitunya menurut peraturan perundang-undangan Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan atau panduan termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi manusia. Di antara banyaknya penggolongan obat, yang paling populer ialah penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes Pers Act tahun 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor 949 Menkes Pers tahun 2000 mengenai penggolongan obat yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apoteker, narkotika, dan psikotropika. Jenis penggolongan obat berdasarkan jumlahnya, obat yang beredar atau yang telah diketahui ada sekitar 5.000 jenis obat yang beredar pada saat ini. Hal ini memerlukan pengawasan terhadap obat tersebut dari pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketetapan penggunaan obat yang baik dan benar terhadap masyarakat atau seorang pasien yang membutuhkan. Untuk obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter, pada kemasannya dan etiketnya tertera tanda khusus. Di antaranya yang pertama, obat bebas. Obat bebas memiliki tanda dengan lingkaran hijau yang dilingkari dengan garis hitam di tepinya. Hal ini kita sangat mudah untuk mendapatkannya. Kita ketahui bahwa obat bebas tersebut merupakan obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa menggunakan resep dokter dan sudah terdaftar dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Baiklah, obat bebas yang telah tercantum dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Daerah Tingkat 2 Tangerang, yakninya nomor 12 tahun 1994 tentang izin peredaran perdagangan atau tentang izin perdagangan enceran obat mengenai obat bebas. Salah satu contoh obat bebas yaitunya pada kemasan obat MAH ini atau obat kembung, yaitunya ada tanda bulatan biru yang dilingkari garis hitam, atau yang lebih jelasnya ini merupakan gambar dari atau simbol dari obat bebas.
Nah, obat ini sering kita jumpai di berbagai, baik itu warung, apotek, supermarket atau minimarket dan lain sebagainya. Cara mendapatkan obat bebas tersebut sangatlah mudah, yaitunya dengan kita bisa membelinya secara langsung pada apotek, minimarket, supermarket, warung, toko kelontong, maupun pasar yang dikenal dengan obat OTC atau over the counter. Umumnya, obat ini digunakan untuk mengobati penyakit ringan yang bersifat non-spesifik atau obat penghilang rasa nyeri seperti obat gosok, obat luka, dan obat penghilang rasa nyeri kembung, yaitunya dengan polisilen. Dan obat bebas lainnya ialah sebagai contohnya adalah paracetamol yang ada tanda hijau yang dilengkapi dengan lingkaran hitam di tepinya. Tanda khusus pada kemasan obat itu diatur dalam SK Menteri Republik Indonesia nomor 23.80/A/SK/6 tahun 1983, khususnya obat bebas dan obat bebas terbatas yang diberi tanda atau sifat bulatan berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Baiklah, yang kedua ialah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menetapkan obat-obat dalam daftar W atau warning atau peringatan adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada seseorang yang membutuhkan tetapi tanpa menggunakan resep dokter. Namun ada peringatan. Yang kedua, kita masuk kepada obat bebas terbatas, yang mana menurut keputusan Menteri Republik Indonesia yang menetapkan obat-obat ke dalam daftar obat W atau peringatan adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada seseorang yang membutuhkan tanpa resep dokter, namun ada peringatan. Dikenal sebagai LOTC atau Limited Over the Course. Obat bebas terbatas ini dapat kita peroleh di toko obat ataupun apotek. Persyaratan obat bebas terbatas untuk memenuhi persyaratannya diantaranya obat tersebut hanya diperjualbelikan dalam bungkus asli atau pabriknya atau bungkus pembuatannya langsung. Yang kedua, pada penyerahan obat, penjual harus mencantumkan peringatan. Sebagai contohnya, ini merupakan salah satu contoh obat bebas terbatas, yaitunya ini merupakan antimo atau antimab. Di sini tertera simbol lingkaran berwarna biru yang di tepinya dilengkapi dengan warna hitam, atau yang lebih jelasnya ini merupakan lingkaran berwarna biru yang di tepinya ada garis hitam. Obat ini bisa kita beli di apotek ataupun toko obat dengan adanya peringatan seperti ini. P nomor 1, awas obat keras. Itu merupakan salah satu contoh obat keras terbatas. Ada juga contoh lain dari obat bebas terbatas, yaitunya obat batuk, obat influenza, obat tetes mata, dan obat penghilang rasa nyeri lainnya.
Adapun tanda peringatan lainnya ialah P nomor 1, awas obat keras atau baca aturan pemakaiannya. Dan P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar. Dan P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Yang ketiga ini adalah obat keras atau simbol huruf K dalam lingkaran merah yang merupakan simbol untuk obat keras dan obat psikotropika. Ini merupakan contoh simbol dari obat keras atau obat psikotropika. Obat keras disebut juga sebagai obat yang harus kita gunakan dengan menggunakan resep dokter. Disebut juga obat keras jika pemakaiannya tidak memperhatikan dosis atau aturan pemakai dan peringatan yang diberikan, maka dapat menimbulkan efek yang berbahaya atau efek samping dari obat tersebut. Kita mengetahui bahwa obat keras tersebut adalah obat yang hanya diberikan atas resep dokter, baik dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter hewan, ataupun dokter-dokter yang ahli dalam penanganan suatu penyakit tersebut. Obat keras juga disebut sebagai obat etikal dikarenakan keharusannya menggunakan resep dokter. Menurut keputusan Menteri Kesehatan RI, yang tergolong ke dalam obat keras ialah semua obat yang pada bungkusnya hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Yang kedua yaitunya semua obat yang dibungkus atau sedemikian rupa harus memberikan peringatan pada kemasannya tersebut. Jadi, kalau kita terkena suatu penyakit dan kita itu harus pergi ke rumah sakit dan apabila kita membeli obatnya pada apotek dengan berlambangkan simbol merah di tengahnya ada K, maka kita harus berhati-hati karena ada efek samping yang menyebabkan terjadinya suatu gangguan yang disebabkan dari obat tersebut karena menggunakan obat dengan tidak berhati-hati ataupun dengan dosis yang terlalu banyak. Baiklah, yang keempat merupakan obat wajib apoteker. Obat wajib apoteker ini atau OWA merupakan obat wajib apoteker merupakan obat keras yang dapat diserahkan atau oleh apoteker di apotek atau tanpa menggunakan resep dokter. Obat wajib apoteker ini lambangnya sama seperti obat keras, yaitunya dengan simbol merah bertulisan K dan dikelilingi oleh garis berwarna hitam. Yang menurut peraturan nomor 3 tentang daftar obat wajib apoteker yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3, pertimbangan dikeluarkannya keputusan Menteri tersebut sebagai berikut, yaitunya
Pertimbangan yang utama yaitunya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna untuk mengatasi masalah kesehatan dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 347 Menkes SK 7 tahun 1990 tentang daftar obat wajib apoteker. Nomor 1 ialah diantaranya aminofilin, asametafenamat, betametason, bisakodil, kotolifen, metapiron, mebendazol, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah obat psikotropika, selanjutnya ialah obat psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetik bukan narkotika yang berkhasiat untuk mempengaruhi selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat ini juga disebut dengan OKT atau obat keras tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, obat ini dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitunya psikotropika golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Obat psikotropika ini memiliki lambang sama seperti obat keras, yaitunya lingkaran bulat berwarna merah dengan huruf K berwarna hitam. Baiklah, yang selanjutnya ialah simbol bintang 3, yang mana simbol bintang 3 ini adalah obat herbal yang terstandar atau OHT, namun berbeda dengan jamu. Perbedaan terdapat pada proses pengolahannya. Obat berbahan alami ini diolah dengan teknologi tinggi dan higienis yang sudah diuji dengan toksinasinya. Salah satu contoh obat simbol bintang 3 yaitunya obat Kinanti atau obat nyeri atau diabetes. Lambangnya seperti ini. Ini ya. Selanjutnya ialah simbol palang medali merah. Yang mana simbol palang medali merah ini adalah tergolong obat yang paling berbahaya, yaitunya merupakan obat narkotika. Narkotika merupakan obat-obatan yang berasal dari sintetis atau tumbuhan maupun semi-sintetis atau buatan yang dapat menyebabkan terjadinya ketergantungan ketika kita mengkonsumsi narkotika tersebut. Salah satu contoh narkotika yaitunya sabu, ganja, yang menyebabkan terjadinya efek ketergantungan kepada diri seseorang si pemakainya. Selanjutnya adalah simbol pohon, yang mana simbol pohon ini merupakan obat yang memiliki simbol hijau dengan gambar pohon yang tergolong pada obat berbahan dasar herbal atau tanaman tradisional yang biasanya kita sebut dengan jamu. Salah satu contoh dari simbol pohon ialah tolak angin yang ampuh menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti ini merupakan lambangnya. Selanjutnya adalah simbol salju berwarna hijau atau obat fitofarmaka. Obat fitofarmaka ini berbahan dasar alami yang diolah dengan teknologi tinggi, namun sudah disetarakan dengan obat modern.
Contohnya fitofarmaka ialah STI Muno atau obat yang berfungsi untuk memperbaiki sifat imun yang sangat mudah diperoleh dari apotek yang tergolong fitofarmaka atau simbolnya salju berwarna biru. Baiklah teman-teman atau rekan-rekan sekalian, jika ingin mengetahui mengenai apa-apa saja sih mengenai farmasi, maka ayo kita bergabung dengan Universitas Perintis Indonesia, yang mana pada Universitas Perintis Indonesia terdapat jurusan farmasi, yaitunya S1 Farmasi, dan setelah itu terdapat juga program studi apoteker. Terima kasih.